Ada satu keluarga di Sydney itu memaksa kami, dengan kata memaksa ya, untuk ikut cruise kapal pesiar itu. Nah, yang buat saya menolak itu 14 malam, saudara. Dari Sydney kami berhenti di 7 pelabuhan, Melbourne, Tasmania, lalu sampai ke Auckland. Nah, saya bilang bukan soal dibayari nggak mau, bukan soal itu. Masalahnya kalau saya itu nganggur 14 malam itu, orang Jawa bilang belawuk saya ini, bulukan, tahu nggak mau, saya bilang begitu. Bayangkan 14 malam 2 minggu full, saudara, di atas kapal. Berhenti hanya 7 hari, jadi 7 malamnya di darat, di laut, yang 7 hari itu turun di pelabuhan. Saya bilang nggak mau. Ya, istri saya tahu betul, saya kalau nganggur, aduh nggak buat apa-apa. Apalagi di kapal cruise itu HP kan mati semua. Gimana saya mau kontak orang? Sudah nggak mau. Tapi keluarga ini maksa untuk ikut. Nah, karena mereka maksa, ya udah saya berdoa. Saya tanya, Papa, kehendakmu nggak sih kami ini pergi? Ya, Roh Kudus yang menjawabnya atau tidak, tapi hati sejahtera. Wah, kalau hati sejahtera berarti pergi. Tapi saya tetap tanya, ngapain 14 hari? Bayangkan, saudara. Saya nggak bisa bayangkan tuh 14 hari diem. Terus saya tuh merasa berdosa gini. Ya, yang belum pernah naik kursus, nggak usah pengen lah, nggak apa-apa, cuma saya cerita aja. Itu makan tidur. Akan lebih berdosa lagi saya ini. Yang susah masih begitu banyak, saya ini makan tidur, egois sekali. Saya itu merasa berdosa. Tapi Roh Kudus gerakkan. Akhirnya kami berkata, ya sudah. Lagi saya bukan karena dibayari, nggak mau, bukan soal itu. Ya, saya pernah ngomong sih, udahlah duitnya aja kasih saya, nanti saya kasih makan tuh anak-anak asrama banyak di Papua sana untuk perubahan. Nggak mau, pokoknya kalian ikut. Keluarga ini kami kenal baik. Akhirnya ikut, saudara, berangkat dari Sydney. Ya, begitu kami masuk ke cruise. Nah, yang ngajak saya ini kan merasa bersalah juga. Pokoknya dia bilang Koden itu nggak boleh nganggur. Terus mau dikasih kerjaan apa di kapal begini? Kan aneh, bukan? Doanya itu minta Tuhan tolong supaya Koden itu nggak nganggur. Tapi disuruh apa? Gitu di kapal kok. Saudara, ternyata malam pertama kami ada di laut antara Sydney ke Melbourne. Nah, ternyata waktu makan malam, salah satu officer di kapal itu tuh orang Indonesia, ternyata anak Tuhan. Nah, kami nggak ketemu karena kami meja lain. Nah, yang ngajak itu yang ketemu. Ternyata dia dengan officer ini berunding. Pak, ada pendeta bersama-sama dengan saya di sini. Nah, si officer juga bingung. Ya, terus mau ada apa kalau ada pendeta? Kan bingung juga. Maksudnya di kapal ini kan ada banyak orang Indonesia atau orang apa. Boleh nggak kita buat ya seperti ibadah lah gitu. Nah, officernya nggak pernah mikir, mana bisa ada ibadahkan kerja mereka itu shift-shiftan 24 jam penuh begitu. Saya nggak tahu bagaimana Tuhan gerakkan. Begitu sampai Melbourne, jadi malam itu nggak sempat apa-apa sampai Melbourne. Ternyata Tuhan buat mujizat. Mulai malam kedua sampai malam yang ke-14, setiap malam ada kebaktian di kapal itu, saudara. Itu saya sampai tiap malam. Dan mulainya pasti jam 12 tengah malam ke atas. Karena setelah yang lain pada banyak nggak kerja. Malam yang kedua, jadi dari Melbourne ke Tasmania ya. Dari Tasmania lewat laut, saudara, sampai ke New Zealand sana. Dan Tuhan bekerja luar biasa. Dan bukan cuma itu. Di situ ada orang Hindu, orang Bali juga banyak, orang Muslim. Karena memang nggak pernah ada acara kerohanian di atas kapal. Jadi yang Islam, yang Hindu pun mereka minta untuk saya cerita dengan mereka. Wah, kesempatan luar biasa. Di situ saya merasa saya nggak berdosa di atas kapal itu. Karena saya nggak nganggur, hidup ini bisa jadi berkat. Jadi 13 hari 13 malam, saudara. Berapa kali kalau mereka turun tuh, penumpang mesti turun ke kota. Kalau ada yang lagi nganggur, saya nggak turun. Saya konseling, saya cerita dengan anak buah kapal yang orang Indonesia itu. Dan luar biasa Tuhan bekerja. Maka itu kalau kita hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan, maka Tuhan itu ajaib. Nah, setelah itu kita nggak kontak. Saya dengan Eka ini nggak kontak. Nggak tahu bagaimana 3 hari yang lalu bisa dia kontak saya dengan cara yang sulit. Dia cari nomor telepon saya sampai salah-salah dia. Luar biasa. Nanti kalau sempat Eka kamu maju ya, Papa ingin dengar kamu cerita juga supaya diberkati. Nah, saya harap kesaksian ini
membuat setiap saudara itu betul-betul sadar bahwa waktu yang kita terima dari Tuhan jangan kita sia-siakan. Amin. Berusaha sedapat mungkin kita itu bisa jadi berkat buat mereka semuanya. Nah, dari semua krus, kalau saya dengar dari baik ABK maupun orang-orang Indonesia suka krus itu, kalau saya cerita, memang belum pernah ada kebaktian di atas kapal itu, belum pernah. Dan baru kali itu. Eka, kamu berapa tahun ikut kapal? Holland 3 tahun. Belum pernah ya ada kebaktian seperti itu ya. Baru kali itu, luar biasa. Ayo kita baca ayat yang pertama ini supaya tahu tujuan hidup kita itu kemana. Galatia pasal 6 ayat yang kedua. Galatia pasal 6 ayat yang kedua. Kita kan belajar firman ini. Udah, Galatia 6 ayat 2. Lebih baik kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi apa? Hukum Kristus. Tidak ada ayat lain di Alkitab yang begitu simpel, yang begitu sederhana menjelaskan kepada kita bagaimana hukum Kristus itu bisa kita penuhi. Ayat ini paling sederhana untuk memenuhi hukum Kristus. Saya mau balik dulu pertanyaannya. Kira-kira apa yang terjadi dengan hidup kita, ya? Baik kita warga negara Indonesia atau punya saudara orang Indonesia warga negara Amerika atau warga negara-negara lain, kalau ada kalimat ini untuk seseorang, kamu hidup tidak memenuhi hukum negara ini, itu artinya apa? Tidak memenuhi hukum negara itu artinya apa? Ilegal, melanggar. Betul tidak, saudara? Dan tahu sanksinya kalau kita melawan hukum atau melanggar hukum, kita tidak memenuhi hukum, ada sanksinya tidak? Pasti ada. Percuma kita menjadi Kristen, kita aktif, kita sibuk dalam kegerejaan dan pelayanan semuanya itu, tetapi kalau hukum Kristus kita tidak penuhi, maka kita salah di hadapan Tuhan. Hukum Kristus itu cuma satu bentuknya, yaitu bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Berarti beban siapa? Bertolong-tolongan itu. Beban diri sendiri atau orang lain? Orang lain. Sebentar lagi kita akan bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Jangan jadikan ini tradisi. Memang semua gereja di dunia ini, apalagi Katolik, setiap misa pasti ada komuni. Kalau yang Protestan tergantung, ada yang sebulan sekali, sebulan 2 kali, ada yang tiap minggu juga tergantung. Nah, jangan ini jadi tradisi. Sebab tubuh dan darah Yesus yang tersedia untuk kita, sebentar lagi kita akan menikmati bersekutu bersama-sama, itu bukan hanya untuk peringatan. Betul tidak? Tetapi lebih daripada itu, Tuhan ingin kita melakukannya juga. Amin. Nah, tanpa kita melakukan apa yang Tuhan Yesus pernah buat, maka percuma kita melayani atau mengaku menjadi orang Kristen. Ayat 3 saya baca dulu. Ini ayat tidak enak sama sekali. Walaupun terjemahnya agak sulit kita mengerti, tapi saya akan coba untuk menerangkan. Masih Galatia 6 ayat 3. Sebab kalau seorang menyangka, anggap dirinya ya, bahwa ia apa? Berarti. Kemarin sore begitu saya tiba di Cengkareng, di bandara dari Nabire, saya harus ketemu seseorang yang saya belum kenal. Jadi kami komunikasi lewat telepon dalam seminggu ini untuk janjian. Nah, dia ini lulusan Amerika, ya. Dia punya gelar master. Dari masternya itu dia nangani 3 perusahaan di bidang dia. Posisi cukup bagus. Nah, dia itu punya teman. Nah, temannya itu yang teman saya. Nah, temannya ini melihat hidup dia itu nggak berarti betul. Uang banyak. Dia takut menikah, saudara. Ini laki-laki, umur sudah 30 lebih. Nah, temannya itu tahu betul. Wah, ini makanannya kode nih, bilang. Tunggu dulu, saya bilang. Siapa orang itu, saya nggak kenal. Nah,
cara menghabiskan waktunya, dia cuma mabuk-mabukan minum. Dari pub satu ke pub yang lain cuma minum. Karena dia nggak tahu hidup ini mau apa. Padahal dia jenius. Saudara, nah akhirnya kami janjian. Ya udah, saya bilang tanggal 6 saya diberi Jakarta. Ayo kita ketemuan. Kamu di mana? Nanti kita ketemu di mana? Nah, dalam perjalanan saya ke daerah Sudirman. Akhirnya karena macet, hujan apa kemarin sore itu, lalu kami ketemu di Mall Puri Indah. Nah, ketemu di sana. Saya nggak ngomong panjang-panjang karena waktunya juga. Dia terlambat 1 jam lebih karena macet. Ya udah, karena waktu saya nggak bisa lama-lama. Saya cuma omong sederhana. Padahal saya itu belum kenal dia, tapi Roh Kudus memberitahukan saya, nanti kalau ketemu dia, kamu sampaikan ini. Satu aja yang saya mau katakan, yang membuat kamu capek, karier bagus, uang kamu nggak kurang, bahkan kamu bisa belanja apa, keluar negeri apa enak. Tapi yang buat kamu capek itu satu, kamu itu merasa hidupmu itu tidak berarti. Saudara, waktu saya katakan kalimat itu, dia kaget. Betul sekali. Saya itu tiap hari itu capek. Orang-orang di perusahaan saya itu memuji saya, kerja saya itu bagus, cara saya nangani bagus. Tapi mereka nggak tahu bagaimana hati saya menjerit. Saya itu nggak punya arti hidup. Kaget waktu saya ngomong itu. Nah, terus saya tanya, jadi ingin nggak? Akhirnya saya sebut namanya. Mau nggak kamu punya arti hidup? Mau. Bagaimana caranya? Gampang. Hidup yang berarti bukan nambahi aksesoris. Oh enggak, amin. Betul? Apakah dengan tambah aksesoris, yang kuping kanan Louis Vuitton misalnya gitu, yang kuping kiri apalagi, yang kantong ini apa, kaki apa? Bukan. Betul? Bukan karena merek apa yang saudara pakai itu berarti tidak. Dia tertawa waktu saya ngomong itu. Bukan sepatumu merek apa, dompetmu merek apa, lalu alat-alat gadgetmu merek apa, bukan. Hidup yang berarti itu cuma satu. Kalau kita bisa membuat orang lain jadi berarti. Simpel tidak, saudara? Ketika kita bisa buat orang lain, itu berarti. Maka hidup itu berarti. Dia bengong. Terus saya cerita, saya pernah baca satu buku yang menarik. Saya bilang pada dia, kalau saya cerita buku ini, kamu jangan tersinggung ya. Bukan saya ngarepin kamu mati, tidak. Dia tertawa. Kenapa? Saya bilang, satu kali saya pernah baca buku, judulnya itu Warisan Abadi. Nah, salah satu tulisannya berbunyi demikian. Suatu hari nanti, waktu kita mati, dengar ya, kira-kira orang akan menulis apa di batu nisan kita? Wah, itu kata-kata itu betul-betul menusuk di hati saya. Apa yang orang akan tulis di batu nisan kita? Saya percaya nggak ada, termasuk anak kecil juga, siapapun juga, kalau nanti mati terus gini, di sini dibaringkan rampok terkenal itu. Mau tidak? Lo mau tidak, saya tanya kok. Enggak, bukan. Nah, saya bilang pada orang ini, kira-kira kalau suatu hari nanti kamu mati, bukan berarti saya nggak pernah mati, nggak mikir toh cepat atau lambat kita semua akan mati. Orang kan nulis apa? Saya lihat raut wajahnya berubah. Dia mulai mikir. Nah, sebelum saya lanjutkan, dia tanya balik saya. Akhirnya dari tadi manggil Pak Daniel, Pak Daniel, sudah jangan Pak lah, kuping saya nggak enak. Koden, saya bilang begitu, udah. Akhirnya dia manggil Koden. Ya, yang Koden sudah buat selama ini buat orang berarti. Maka saya cerita bagaimana orang-orang yang tidak berarti ketemu saya karena kasih Tuhan, dan orang itu jadi berarti. Saya ceritakan. Terus dia tanya, sejak tahun berapa Koden melakukan hal itu? Saya bilang sejak tahun 70-an, 72 khususnya. Wah, 72. Terus dia nerawang dulu. Setahu saya kekristenan belum semaju itu. Memang tahun 70-an. Tapi dari hari itu sampai sekarang ini, saudara, pembicaraan jadi manis sekali. Kembali ayat 3, perhatikan. Semua lihat ke ayat 3 Galatia 6. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia apa? Berarti. Padahal, nah ini kan orang paling kasihan. Menyangka berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti. Maka ia apa? Menipu dirinya sendiri. Ayo mikir itu. Siapa ingat lagu Semua Baik? Semua baik, semua baik. Terus telah kau berbuat
di dalam hidupku. Semua baik. Ayo lu, kalimat terakhir ini penting. Kan hidupku berarti. Saudara, saya nggak pernah ketemu pengarang lagu ini, sebab pengubah lagu ini meninggal umur 29 tahun karena sakit paru-paru. Dia miskin kali, orang dari kota Solo. Waktu dia meninggal, lagu ini belum direkam. Setelah 2 tahun dia meninggal, lagunya baru ada di album dan orang diberkati. Nah, ketika album lagu ini muncul, saya ini paling suka memperhatikan lagu. Lalu saya tanya, karena Wawan Jab itu anak saya, dia nyanyi, "Kau ini lagunya siapa kok bagus sekali?" Akhirnya dia cerita sudah meninggal orangnya. Oh ya. Nah, aransernya, pemusiknya namanya Tommy. Itu teman banyak Tommy, itu anak saya juga Tom. Bagaimana ceritanya? Aduh, waktu dengar cerita tuh ngenes sekali istilahnya. Lagu yang begitu jadi berkat, ternyata pemilik lagu itu secara logika kenapa hidupnya pendek sekali dan meninggalnya karena sakit paru-paru, nggak bisa berobat. Ternyata waktu dia meninggal, dia sudah menikah dan anak satu-satunya. Waktu itu umurnya belum 4 tahun dan anak itu bisu tuli, saudara. Langsung saya cari di mana istri dan anak pengubah lagu itu. Saya ketemu di Cimahi. Kenapa pindah Cimahi? Karena di Bandung ada sekolah tunarungu yang paling baik. Nah, sampai hari ini saya membiayai mereka berdua. Uang sekolah anaknya, uang kos mereka kontrak rumah. Nanti 1 Mei ini anaknya itu ulang tahun. Nah, saya sudah siapkan uang untuk dia buat pesta di Bandung, di Pizza Hut. Dia sudah mengundang 16 temannya dan 1 gurunya. Saya bilang langsung, jadi kalau komunikasi dengan saya itu pakai SMS. Anak ini karena dia bisa tuli. Oh, tapi kalau sudah baca SMS-nya menarik sekali. Nah, suatu kali dia bilang, "Papa, saya mau nyanyi buat papa." Bagaimana orang bisu nyanyi? Ayo, kan lucu bukan? Ya dia nulis di SMS itu, dia nyanyi. Aduh, mengharukan sekali. Saudara, kapan hidup saudara berarti? Yaitu ketika, ya masa lupa harus ngomong, membuat orang lain bisa berarti. Itu yang luar biasa. Jangan kamu sangka bahwa kamu berarti, padahal sama sekali kamu tidak berarti. Bagi beberapa saudara yang belum tahu, gereja ini punya hati yang luar biasa untuk memperhatikan orang-orang yang terpinggirkan. Ya, kalau orang itu bukan cuma di Indonesia, di luar negeri saja. Kalau mendengar kata Bumi Serpong Damai atau BSD atau Gading Serpong, langsung orang tahu ini daerah kaya, mahalnya luar biasa. Tapi jangan samaratakan. Ada cukup banyak saudara kita yang di pinggir-pinggir daerah kaya ini yang hidupnya setengah mati. Nah, gereja ini punya lahan sekian banyak hektar, diserahkan oleh keluarga pengantin hari ini menikah ini untuk dikelola. Nah, kalau saudara belum tahu, nanti kalau saudara pulang mudah-mudahan masih ada. Di meja di bawah situ ada penjual sayur. Ada pepaya tadi saya lihat, sawi dan macam-macam bunga pepaya. Saya bilang, kalau saya ntar malam nggak ke Medan, saya mau beli nih bunga pepaya itu. Karena orang Papua makanannya bunga pepaya itu untuk anti malaria. Saudara, saya bilang akan antar malam sebenarnya ke Medan. Ya udah, saudara. Terus waktu ngelihat itu ada ibu-ibu. Nah, ini ibu itu rupanya nggak tahu. Sawinya daunnya itu nggak rata, banyak bolong-bolongnya. Terus ibu itu bilang, ada yang bagus nggak? Maksudnya yang rapi, yang gak ada bolongnya. Saya bilang, "Bu, kalau belanja sayur jangan cari yang mulus. Itu berarti pakai obat, makanya itu ulatnya gak berani makan. Yang bolong-bolong ini bagus karena ini organik." Nah, berarti banyak belum tahu itu kalau begitu. Nah, itu rahasianya. Juga kalau saudara belanja ikan, ya di pasar ayam atau daging, cari yang ada lalatnya. Itu pasti gak pakai formalin. Nggak pernah ke pasar tuh tentara itu. Saya bilang justru yang bolong-bolong daunnya ini asli, nggak pakai obat, nggak pakai apa, maka itu binatang bisa datang.
Janjian belajar begitu. Nah, saya bilang ini untuk menolong orang-orang yang terpinggirkan itu. Ya, tolong ya nanti kalau saudara walaupun nggak masak beli kasih orang lain. Awas nggak dihabisin kan di bawah situ. Ada banyak. Oke. Saya baca lagi ayat ini bagus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Oke, ayat 4. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Ayat 5. Sebab tiap-tiap orang akan apa? Memikul tanggungannya atau tanggung jawabnya sendiri di hadapan Tuhan. Itu maksudnya. Saya ulangi lagi, menjadi Kristen saudara, yang Tuhan inginkan ialah supaya kita bisa berguna buat orang lain. Amin. Supaya kita bisa berguna buat orang lain. Karena itu yang Tuhan mau dalam hidup kita. Saya baca ayat yang lain lagi. Ayat 9. Masih di pasal yang sama ya. Salam 4 ayat 9. Baca sama-sama saja. 1, 2, 3. Janganlah kita cuma-cuma berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Selama hidup, berusahalah untuk bisa berarti dan berguna buat orang lain dalam hidup ini. Mumpung waktu ini masih ada. Ya, kita lihat pasal yang lain. 1 Tesalonika. Oke. Pasal 1. Ayat yang kedua dan ketiga. 1 Tesalonika 1 ayat 2 dan 3. Mengapa Rasul Paulus penuh ucapan syukur kepada gereja di Tesalonika? Di ayat 2. Kami selalu mengucap syukur kepada Tuhan karena kamu semua, dan menyebut kamu dalam doa kami. Kenapa? Ini pengakuan Rasul Paulus kepada gereja Tesalonika. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, 1, usaha kasihmu, 2, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Tuhan dan Bapa kita. Saudara perhatikan 3 hal ini. Pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu. Kalau kita keluarkan 3 kondisi ini, pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan dalam pengharapanmu, kira-kira gereja di Tesalonika itu giat, malas atau tidak? Ayo, giat, malas atau bagaimana? Ayo jawab. Mereka giat, mereka semangat. Menjadi Kristen kita tidak boleh santai-santai saja. Apalagi kalau santainya untuk diri kita sendiri saja, hanya mikir ke diri sendiri saja. Jangan saudara. Karena satu-satunya hal yang Tuhan tidak bisa lakukan, cuma satu yang dia nggak bisa lakukan. Dia bisa buat apa saja yang lain. Satu ini tidak bisa, dengarkan itu, yaitu menyatakan dirinya sendiri kepada manusia berdosa. Dia tidak bisa. Coba renungkan kalimat ini. Satu-satunya hal yang Papa kita nggak bisa buat adalah menyatakan dirinya sendiri kepada orang berdosa. Siapa bisa jawab? Kenapa dia nggak bisa buat itu? Ini penting. Kenapa Tuhan nggak bisa menyatakan dirinya sendiri kepada orang berdosa? Terlalu kudus itu. Apalagi? Nggak bisa dipermuliakan, bukan? Terlalu kudus. Seperti matahari. Mazmur menulis Tuhan kita seperti matahari. Ayo, siapa bisa menghadapi matahari? Nggak ada yang bisa.
Nah, karena Tuhan tidak bisa menyatakan dirinya sendiri kepada orang-orang masih berdosa, maka itu dia perlu kita, gerejanya di dunia ini, untuk menjadi wakilnya. Nah, itu yang ditulis oleh Rasul Paulus di hampir semua surat-suratnya, untuk melakukan satu perbuatan baik, menyelamatkan orang-orang yang berdosa itu. Itu tugas gereja, itu tugas kita, itu panggilan kita. Katakan amin. Ini yang pelit pasti gak suka dengar khotbah begini. Betul gak? Yang pelit itu dengar baik-baik, pasti gak suka. Saudara, maka itu sudah waktunya gereja keluar dari zona nyaman. Amin. Zona kemapanan. Ayo kita mulai mikirkan bagaimana kita bisa hidup berdampak buat orang lain dalam hidup ini. Karena kalau kita nggak mikirkan dampak itu, maka itu saya harapkan para pengurus gereja selalu menayangkan apa yang terjadi di Beth Shalom. Ya, sudah perkembangan sampai di mana, apa saja yang dicapai, supaya kita tahu bahwa gereja kita ini sedang menjangkau banyak orang di daerah sekitar daerah kaya ini. Ternyata masih banyak orang yang susah. So dibangun, nanti biar oleh para pekerja menceritakan itu. Oke, kita tinggalkan Tesalonika. Kita buka sekarang 2 Timotius. 2 Timotius pasal yang pertama, ayat yang ke-7 dan ke-8. Sebab Tuhan memberikan kepada kita bukan roh apa? Ketakutan, melainkan roh apa? Yang membangkitkan kekuatan, semangat, keberanian, kasih dan ketertiban. Untuk apa? Roh yang buat kita tidak takut, tapi roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Untuk ayat 8. Jadi janganlah kita apa? Malu bersaksi tentang siapa? Tuhan kita Yesus itu. Dan janganlah malu karena Paulus itu seorang hukuman, aku seorang hukuman karena dia, melainkan ikutlah apa? Nah, kata ini yang aneh. Ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Tuhan. Ternyata untuk membuat hidup ini berarti, yaitu dengan cara apa tadi? Ayo ulang-ulang. Dengan cara apa membuat hidup ini berarti? Sudah lupa. Kita buat orang lain jadi berarti. Amin. Nah, setelah itu Paulus berkata, rajinlah berbuat baik. Nah, berbuat baik dengan cara apa? Dengan cara ini, jangan malu bersaksi tentang Tuhan Yesus. Jangan malu. Juga jangan malu karena aku dihukum di penjara karena dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya. Kemarin malam saya diundang. Nah, saya ini kenal Sali Koswanto itu sejak dia masih SMA, saudara. Karena waktu dia masih SMA, saya bimbing dia di Surabaya. Nah, ternyata dia sudah jadi desainer yang terkenal. Nah, kemarin Sali Koswanto ini membuat show yang terakhir. Kemarin malam dia resmi mengundurkan diri dari dunia desainer. Nah, saya itu nggak tahu kalau dia ini orang hebat. Tadi malam saya baru tahu. Wih, pakaiannya yang paling murah satu itu 50 juta. Memang keren-keren. Wih, itu harus pakai undangan masuk itu. Nah, kenapa saya diundang? Ternyata semua koleksi dia yang masih ada, mulai kemarin sampai itu habis entah kapan, mereka Sali Koswanto akan menyerahkan untuk pendidikan di Papua. Itu luar biasa. Nah, tapi yang saya mau cerita bukan soal pakaian yang bagus-bagus itu. Keren-keren betul itu, saudara. 50 juta, bagaimana nggak keren? Oke. Nah, waktu belum masuk ke tempat acara, maka semua undangan disediakan minuman, makanan kecil begitu. Orang penuh sekali. Nah, saya dengan beberapa anak-anak saya hadir. Tiba-tiba Roh Kudus bicara kepada saya untuk memperhatikan 3 orang pelayan ya di Pacific Place itu.
di ballroomnya. Nah tapi ini kan orang padat sekali. Wah sibuk sampai berdiri terus pinggir-pinggir, pindah lagi, miring sana lagi. Saya tanya papa, waktunya mepet. Beri saya hikmat bagaimana saya bisa ngomong pada 3 orang ini. Satu namanya Pono, satu namanya Sandi. Ya ada 2 Sandi, satu Sandi SANDI, satu Sandi SANDHY gitu. Nah saya perhatikan di namanya itu. Saya cari celah. Roh Kudus tolong saya supaya saya bisa punya waktu. Kalau enggak ini bubar ini semua kemana saya juga nggak tahu. Belum lagi ketemu banyak orang. Ada Pastor Jeffrey Rahmat juga bersama istri karena saya lepas nanti Jumat dari GPCC. Sudah saya juga sibuk ngomong dengan banyak orang. Tapi Roh Kudus luar biasa. Saya bisa mendekati yang 2, Pono dan Sandi yang 1. Nah Sandi yang 1 pakai H ternyata sudah pulang duluan karena shiftnya sudah ganti. Terus saya tanya pada Pono, kamu tuh nggak telepon saya? Tahu, tulis. Saya ngomong saudara, saya nggak malu bercerita tentang bukan agama, tapi soal pengampunan, arti hidup dari Tuhan Yesus. Saya selalu mengenalkan diri, aku ini pendeta. Di tengah kesibukan begitu, nah beberapa orang yang memperhatikan saya ini kok nggak masuk-masuk, acara sudah dimulai. Nah padahal nama saya juga disebut, DVD pelayanan kami ditayangkan juga. Tunggu sebentar saya bilang, ini ada urusan lebih penting daripada pakaian, saya bilang begitu. Ini 3 jiwa ini. Nah, ada yang tahu betul cara saya meng-approach orang-orang itu. Saudara, Tuhan itu luar biasa. Dari 3 orang itu, Sandi yang saya pulang itu yang tadi pagi dia balas SMS saya. Yang 2 saya belum, tadi sepanjang pagi ini HP saya masih mati karena masih kebaktian itu. Nah saya tidak tahu muncul apa di hati saudara waktu saya cerita soal ini. Di tengah waktu yang mepet sekalipun, ayo kita berusaha untuk jadi berkat. Tadi yang pertama mulai saya diajak cruise 14 malam. Saya tetap berusaha untuk bisa jadi berkat buat orang yang lain itu. Nah sekarang bagaimana hidup saudara? Saya cuma memberi perbandingan. Saya harap nggak ada yang tersinggung ya. Nggak ada yang tersinggung ya, janji ya. Tersinggung awas ya. Ini cuma mikir saja. Oke. Nggak salah kok saudara pedicure, manicure, nggak salah toh ya. Ngurusi kuku kaki, kuku tangan mau bayar, nggak salah juga. Ngutuang saudara. Yang saya maksudkan begini, kalau ada orang bisa buang waktu sekian lama duduk dibersihin kuku kakinya, kuku tangannya, bayar. Masa saya nggak punya waktu untuk nengok sebentar ke orang-orang yang penting untuk kita sampaikan kasih Yesus kepada mereka? Ngerti nggak pertanyaannya itu? Iya toh? Jadi nggak salah toh ngomong begitu? Nah, yang berikut, kalau ada orang cuma ngurusin wajah-wajah muka ini yang sekian sentimeter persegi, jangan bilang ada muka 1 meter persegi, menakutkan nanti. Yang cuma sekian sentimeter persegi saja, itu bisa berjam-jam bukan? Sampai tidur-tidur. Kalau facial itu loh, dan belum macam-macam saya nggak tahu lah. Itu berapa juta lagi? Kenapa sih nggak bisa untuk luangan waktu sebentar? Kok nggak ada yang ngamen sih orang-orang? Ya mungkin saya berkata, saya ini kuku, saya gunting sendiri. Oke, mungkin dari urusan yang lain saya tidak tahu. Nah belajar saudara, untuk hidup itu bisa berarti buat orang lain. Amin. Harus belajar seperti itu. Karena prinsip yang kita sudah baca tadi itu, jangan kamu sangka hidupmu berarti, padahal tidak berarti. Ayo nyatakan kebaikan dari kasih Tuhan dalam hidup ini. Bulan Desember yang lalu, ada seseorang yang mengenalkan saya pada seorang, ini Muslim. Akhirnya saya kontak, namanya Putra dari Semarang. Nah tanggal 9 Maret yang lalu, saya turun di Semarang dari Manado karena kami mau ke Pekalongan. Akhirnya Putra itu saya telepon. Jadi setelah 3 bulan kenal lewat telepon, baru ketemu tanggal 9 itu di Desember sampai Maret. Ketemunya di Bandara Ahmad Yani. Nah sebelumnya saya bilang, ayo ikut ke Semarang, ke Pekalongan. Karena
Turun dari bandara, kami dijemput mobil panitia, kami ada seminar, saya ada seminar di Pekalongan. Dia ikut di Pekalongan sampai tanggal 12. Pas hari raya Nyepi, sore saya dengan seorang anak saya dari Jambi, kami mau ke Jakarta untuk ke Pontianak. Saudara, saya nggak mikir ngajak putra karena dia nggak masih muslim. Ya, ternyata Minggu tanggal 10 itu saya khotbah 3 kali, dia ikut semuanya. Hari Senin seminar 2 sesi, dia ikut semuanya. Hari Selasa 4 sesi saya khotbah ngajar, 5 sesi kelima pertanyaan. Jadi berapa? 3, 2, 5, 10 kali dengar khotbah dalam 3 hari, saudara. Nah, terus ya saya ngomong, akhirnya dia manggil saya Papa. Papa mau lanjut ini ke Pontianak, ikut nggak? Ikut, ya udah ikut. Ikut jorok Pontianak semalam, Sanggo Kapuas 2 malam, lalu Ngabang, Pahoman, Sungai Pinyu 1 malam itu kami ber3 kota. Minggunya ke Singkawang, Minggu Singkawang, Senin kami ada di 3 penjara, penjara Mempawah, penjara Singkawang, penjara Pontianak. Ikut terus, saudara. Dari situ tanggal 18 selesai, 19 saya ke Bandung sampai 20, dia masih ikut 21, 22 ke Denpasar. 23 kami baru pisah. Waktu pisah dia ke Semarang, saya sudah ke tempat lain, dia yang ikut. Dia itu nyatet, ternyata saya ini khotbah 29 kali. Dari tanggal 10 sampai tanggal 22 itu. Woi, kamu ngitungi. Saya nggak ngomong Tuhan, saya nggak doakan dia, saya nggak apa. Tapi dia lihat bagaimana cara saya hidup. Saudara, dia sudah mulai keluar suara. Kalau ketemu lagi, saya siap untuk dibaptis. Saya nggak ngomong agama, nggak ngomong Tuhan, nggak ngomong apa-apa. Pokoknya saya ajak saja. Dia mau ya sudah. Maka itu anak-anak Tuhan, dengar ya. Kalau Tuhan Yesus berkata, kamu adalah garam dunia. Betul? Betul nggak garam dunia ini? Betul. Nah, kalau ada yang belum asin, kumpul kita. Berarti maksudnya? Garam dunia itu seberat badan kita. Yang gemuk itu lebih banyak garam daripada yang kurus. Maaf, jangan marah saya ngomongin. Akhirnya ini orang asin sendiri. Tanggal 9 ikut sampai tanggal 20 itu berapa hari? Hitung sendiri lah, 2 minggu lebih ya. Asin sendiri, saya nggak ngomong apa-apa. Tapi dia lihat hidup saya, dia dengar khotbah. Yang luar biasa, dia bilang gini, 29 kali Papa khotbah, kok nggak ada yang sama? Berarti dia nyimak betul-betul itu kalau begitu anak ini, saudara. Hebat sekali Tuhan. Anak ini yatim piatu. Hidupnya sekarang mulai berarti, saya mulai bimbing dia. Maka itu ayo, kapan terakhir kali hidup saudara, termasuk anak-anak muda ya, yang masih SMP, SMA, yang mahasiswa, karyawan sekalipun, jangan menunggu bisa berarti buat orang lain. Tunggu, aku kaya dulu. Oh, justru mulainya dari sekarang. Kalau sudah kaya jadi lupa. Jawab ya atau tidak? Lebih baik mulai sekarang, jangan tunggu kaya dulu. Setuju? Mulai sekarang. Ayo hidup itu berarti. Akhir Februari yang lalu, saudara, kami suami istri sampai terharu sekali. Nah, salah satu cucu kami, satu keluarga, si mamanya ini guru bahasa Inggris sekolah kami, ya orang dari Tuban, lalu suaminya itu campuran Tionghoa Papua. Nah, anak mereka pertama namanya Kenneth. Saudara, hari itu mereka berempat, anaknya 2 orang, datang ke rumah, bawa celengan, tau celengan ya? Tabungan, bukan tabungan, celengan, pokoknya celengan itu nggak ada. Celengan itu bahasa Indonesia apa? Nggak ada. Oke, mau. Yang dari apa? Celengan udah. Dari plastik, ya, model ayam. Jadi nggak ada bukaannya, sudah buntu aja begitu. Nah, mereka datang ke rumah. Ini Kenneth ini umurnya hampir 4 tahun. Kurang berapa bulan 4 tahun. Nah, di rumah orang tua ini setiap anak dibuatkan 2 celengan. Dibilang 1 untuk kamu, terserah kamu masukkan berapa.
Nah yang satu ini kamu pakai, kamu simpan. Nanti kalau kamu lihat ada temanmu susah atau kapan saja, kamu bagi, silakan. Ternyata saudara, yang membuat kami terharu, si Kenneth ini minta mama papanya nganter celengan pribadi dia. Dia bilang kasih opa. Nah papa heran, opa kenapa? Anak umur belum 4 tahun, nggak bisa jelaskan. Pokoknya kasih opa. Ya mau ditanya lagi kenapa, dia nggak bisa ngomong. Pokoknya opa. Iya karena anak ini mendesak, maka diantar. Nah waktu kami di rumah mereka datang, mamanya itu cerita, kami tuh nggak ngerti loh, kenapa dia maksa kasih opa. Namanya anak kecil. Terus ditanya lagi depan saya, Kenneth ini kasih opa. Manggut gitu aja. Saudara, kami terharu sekali. Mama papanya nggak ngerti kenapa dia bisa memberikan celengan itu ke saya. Istri saya tanya, Kenneth, ini opa suruh apa? Nama anak kecil, cuma angkat apa itu pundaknya aja. Ya udah kami terima. Kemarin pagi waktu kami mau berangkat, saya mau buka almari itu, saya lihat celengan itu masih ada di situ. Saya tuh bingung mau diapain ini. Isinya pun nggak tahu berapa. Nah sampai saya tanya orang tuanya, kalian ngajari apa? Enggak. Kami itu ngajari ini untuk kamu, yang satu itu untuk teman-temanmu kalau perlu nanti. Dia bisa milih yang untuk dia itu dikasihkan ke papi, kata. Saudara, berbahagialah setiap kita kalau kita bisa buat hidup orang itu berarti lewat kita. Karena itu yang Tuhan mau dalam hidup ini. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. Dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Tuhan. Amin. Lompat lagi. Surat Filemon. Wah ini surat luar biasa. Maaf, jangan ada yang tersinggung lagi, khususnya hamba-hamba Tuhan. Maaf ini. Saudara, kalau ada hamba Tuhan saya tanya begini, kapan terakhir kali saudara sebagai seorang hamba Tuhan khotbah dari surat Filemon? Dari 14 surat Paulus, dari Roma sampai Ibrani, itu semua tulisan Paulus. Dari 14 surat Paulus, hanya surat Filemon yang paling pendek, karena cuma 1 pasal. Itu Filemon. Tapi surat Filemon ini justru yang paling jelas bicara soal keselamatan di dalam Yesus. Maaf kalau saya tanya tadi, kapan terakhir kali saudara, kalau hamba Tuhan saya tanya khotbah tentang Filemon, atau kalau Jumat, kapan terakhir kali dalam 3 tahun terakhir ini saudara mendengar khotbah tentang Filemon? Maaf, bukan saya merendahkan, tapi fakta. Ternyata gereja sulit atau jarang sekali khotbah tentang kitab Filemon. Kitab Filemon gak bisa dikhotbahkan kalau hidup gereja itu atau pendeta itu tidak hidup di dalam penjara. Karena surat Filemon ini surat untuk orang yang di penjara. Latar belakangnya saya persingkat supaya kita punya gambaran. Begini, hari itu Paulus di penjara, entah untuk kesekian kalinya, berapa kali saya belum hitung. Nah pas hari itu ada sebuah kisah yang mengharukan. Seorang narapidana namanya Onesimus hari itu keluar bebas. Ternyata dia nggak mau pulang, mau tetap di penjara. Kan aneh bukan? Semua orang mau cepat-cepat minta pulang, ini malah nggak mau pulang setelah bebas. Kenapa? Nah ini rahasianya. Karena dia jumpa Yesus dan jumpa seorang papa di penjara, yaitu Paulus. Dia bilang, aku lebih baik tinggal di sini aja dengan papa. Itu maksudnya. Nah, dalam pengalaman itu Paulus akhirnya tahu Onesimus ini mantan karyawan, orang kaya. Ya, namanya Filemon. Nah, Filemon ini kalau zaman sekarang donatur Injil. Ya. Luar biasa hati Filemon untuk Injil. Nah, begitu pula untuk Paulus. Luar biasa. Nah ternyata Onesimus ini
Mungkin buat satu tindakan kriminal nggak ditulis apa, tapi nanti kalau kita baca kita akan tahu. Akhirnya Paulus tulis surat kepada Filemon, kamu harus terima dia balik. Saya akan baca ayat yang ke-8. Ayo, hidup ini buat berarti, amin, yaitu buat orang lain berarti. Karena itu, sekalipun di dalam Kristus aku mempunyai kebebasan penuh untuk memerintahkan kepadamu apa yang harus engkau lakukan. Jadi Filemon ini hormat, respek kepada Paulus. Ngomong apa saja pasti Filemon lakukan. Maka itu Paulus ngomong begitu di ayat 8. Tetapi ayat 9, mengingat kasihmu itu, lebih baik aku memintanya daripadamu. Aku Paulus, lihat kondisi umur yang sudah apa? Menjadi tua. Lagi pula sekarang dipenjarakan karena Kristus Yesus. Jadi masih dalam penjara. Mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang ku dapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Saudara, kalimat ini sangat mengharukan. Jadi Paulus itu bisa cerita anak ini dapat di mana, yang Timotius dapat di mana, yang siapa lagi dapat di mana. Ya, Onesimus dapatnya di penjara. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu. Nah, dari sini kelihatan Onesimus ini buat kejahatan, mungkin mencuri, nggak dijelaskan. Dulu memang dia tidak guna bagimu, tetapi sekarang bagaimana? Ayo, bagaimana sekarang? Sangat berguna baik bagimu maupun bagiku. Setelah jumpa Yesus, Injil memerdekakan Onesimus, hidupnya berubah. Sekarang dia berguna baik bagimu, Filemon, mantan majikan, dan ini mantan karyawan, maupun bagiku yang di penjara. Nah, ayat 12 lihat. Dia, ayo, Paulus nyuruh apa? Kembali kepadamu. Karena dia nggak mau keluar, dia mau tetap di penjara. Maka itu Paulus tulis surat, dia kusuruh kembali kepadamu. Dia yaitu apa? Saya mau tanya kepada saudara, kalau seseorang menyebut seseorang itu buah hati, itu artinya apa? Kesayangan. Dari seorang narapidana bisa diubah seperti itu. Katakan amin. Itulah kekuatan Injil kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kita, yang bisa merubah hidup orang, saudara. Ayat 13. Ya, ini mengharukan. Ya, tolong, saudara yang nggak pernah punya pelayanan penjara, saudara nggak akan bisa ngerti keadaan ini. Ya. Sebenarnya aku mau menahan dia di sini sebagai gantimu untuk melayani aku selama aku dipenjarakan karena Injil. Ayo ya, bayangkan gini, yang nggak dipenjara saja, kalau orang sudah tua, malam-malam kebangun mungkin butuh air panas, atau mungkin capek, minta pijat kakinya, bisa bayangkan nggak saudara? Ini dipenjara lagi. Jadi Paulus ngaku, sebenarnya aku mau tahan dia di sini sebagai gantimu untuk melayani aku selama aku dipenjarakan karena Injil. Tetapi tanpa persetujuanmu, aku tidak mau berbuat sesuatu supaya yang baik itu jangan engkau lakukan seolah-olah dengan paksa, melainkan dengan sukarela. Artinya begitu dekat hubungan Paulus dengan Filemon, sehingga Filemon gak akan menolak apa permintaan Paulus. Sebab, nah ini, tolong saudara, semua yang terima warta gereja hari ini baca tulisan paling belakang di halaman cover belakang. Nanti baca, itu tulisan luar biasa. Saya kagum, terima kasih pada para gembala dan yang memasukkan tulisan itu. Hukum pengganti. Semua lihat ya, yang paling belakang, bukan di cover belakang, halaman belakang, ya, paling belakang. Jadi apa sih namanya itu? Ya kan ya, halaman belakangnya. Ya udah. Jadi jangan cari yang di dalam, yang di belakang. Apa pinggir? Terakhir. Ya udah, pokoknya begitu. Balik. Ini ayat yang ke-15, itu gambaran tulisan di warta saudara. Sebab mungkin karena itulah, karena Injil itu, Onesimus dipisahkan sejenak daripadamu, supaya engkau
dapat menerimanya untuk selama-lamanya. Bukan lagi sebagai apa? Baca, bukan lagi sebagai apa? Hamba, melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara yang kekasih. Bagiku sudah demikian Onesimus ini karena Injil. Apalagi bagimu, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Saya tidak tahu bagaimana perasaan saudara membaca tulisan ini. Kemarin tanggal 5 sudah berangkat seorang lulusan penjara Bengkayang. Jadi saya ini paling sering menerima lulusan-lulusan dari penjara-penjara itu. Saya suka menerima mereka, karena itulah bedanya orang keluar penjara dan keluar rumah sakit. Tahu nggak bedanya? Kalau keluar rumah sakit bagaimana, kalau keluar penjara bagaimana ya? Siapa tahu bedanya? Tahu toh? Kalau keluar rumah sakit pasti disambut, dirayakan, disyukuri karena nggak jadi mati gitu. Tapi kalau keluar penjara siapa mau nyukuri? Maka malah bikin malu keluarga. Nah, rata-rata keluarga malu terima. Tapi saya suka menerima mereka gara-gara pasal kitab Filemon ini. Orang ini namanya Arjuna. Di tanggal 11 saya akan berangkatkan dia ke Papua. Sudah ada berapa lulusan napi dari Nusa Kambangan, dari berapa penjara. Ayo tinggal sama-sama, hidupmu berubah. Dan saya memberi mereka lapangan kerja, saudara. Nggak cuma ditampung saja. Dan puji Tuhan, rata-rata semuanya berhasil. 1-2 nggak ada artinya dibanding sekian banyak yang sudah diluluskan itu. Ayo, mulai hari ini kita betul-betul belajar membuat hidup orang lain berarti. Amin. Supaya banyak orang diselamatkan dalam hidup. Kalau tidak, mau sampai kapan lagi dalam hidup ini? Orang lain masih punya harapan kalau kita mau tolong mereka. Asal kita membuka hati. Ayat 17. Kalau engkau menganggap aku temanmu seiman, terimalah dia seperti aku sendiri. Nah, ini hukum penggantinya. Jadi Paulus mewakili Onesimus. Kalau Filemon ragu-ragu menerima kembali Onesimus, mantan karyawan yang sudah buat jahat itu, Paulus menempatkan diri, terimalah dia seperti engkau Filemon menerimaku kembali. Nah, itu hukum pengganti ada di Warta Saudara hari ini. Dan kalau dia, nah ayat ini yang kelihatan jelas, kalau dia sudah merugikan engkau, nah kira-kira mencuri ini orang, ataupun berhutang kepadamu, Roh Kudus, biarlah kalimat ini jadi bagian hidup kami semua sebagai gereja dalam nama Yesus. Pelan-pelan saudara membaca dan renungkan. Tanpa sikap Paulus ini yang gereja harus miliki, maka sampai kapanpun juga orang berdosa nggak akan terima Yesus. Betul? Saudara baca apa? Ayo baca sama-sama. 1, 2, 3. Loh, ayo. Tanggungkanlah berapa hal? Semuanya itu kepada menjadi Kristen yang tidak punya dampak untuk orang lain, maka sia-sia kematian Tuhan Yesus. Betul tidak? Sia-sia kematian Tuhan Yesus. Ini yang kita harus perhatikan baik-baik dalam hidup ini. Tanggungkanlah itu, semuanya itu atas. Ayat 19. Aku Paulus menjaminnya dengan tulisan tanganku sendiri. Aku akan membayarnya. Nah, ini rupanya mencuri ini atau utang, saya nggak tahu. Agar jangan kukatakan, tanggungkanlah semuanya itu kepadamu, karena engkau berhutang padaku, yaitu dirimu sendiri. Saudara, pokoknya intinya begini. Menjadi Kristen, kalau kita tidak berani mengambil tempat di posisi Yesus, maka kita nggak layak jadi Kristen. Betul nggak? Saya ulang ya. Menjadi Kristen, kalau kita tidak berani menempati posisi di mana Yesus ada, kita nggak layak jadi Kristen. Harus. Saya harap saudara ingat lagu yang terakhir tadi sebelum masuk firman.
biar mataku menjadi seperti matamu, memancarkan kasih lewat mata kita. Ku mau jadi sepertimu Yesus. Selalu mikir untuk berguna buat orang lain. Kok saya minta tas saya, maaf saya tiba-tiba ingat. Terima kasih. Saya mau bacakan satu kisah. Ini terjadi bulan yang lalu, saudara. Tiba-tiba muncul di ingatan saya. Saya ketemu orang ini, saya ingat betul tanggalnya, 5 Maret 2005 di kota Kendari. Nah, waktu itu kami buat acara di sebuah rumah makan. Karena anak-anak muda buat acara di sebuah rumah makan. Nah, waktu acara tanya jawab, ternyata dia, anak ini ikut jawab. Ternyata bukan Kristen. Kaget panitia. Saya tenangkan suasana. Saya bilang, oke, nanti saja selesai acara kita jawab. Nah, pertanyaannya aneh. Dan orang tahu ini bukan Kristen. Nah, selesai acara itu baru saya tanya, dari mana kalian? Dari Lampung. Kenapa ke sini? Karena kami melarikan diri masalah utang. Kenapa bisa masuk ke sini, ke restoran ini, kok ikut, malah bukan Kristen? Dia bilang, saya itu lapar. Dan begitu lewat di depan sini, Asir suruh kami masuk. Saya pikir dikasih makan. Karena restoran. Saudara, ternyata ini gereja. Saya bilang, kamu gak salah. Akhirnya dia cerita, waduh masalahnya berat. Nah, jadi dia larikan diri, termasuk ayah ibunya, adik bungsunya. Sekarang mereka di mana? Bapak ibumu sama adikmu di mana? Yang terakhir saya masuk ke Jakarta. Ada nomor telepon tidak? Ringkas cerita, saya bilang, Pak, kami mau menyelamatkan Bapak. Ayo ikut ke Nabiri. Nabiri itu di mana? Cuma di Papua. Waduh, jadi repot ini. Sudahlah, daripada terpaksa, daripada lari sana lari sini, nanti kita urus baik-baik masalah itu. Nah, hari itu tanggal 5, saya masih ingat tanggal 16, itu ada kapal dari Jakarta. Nah, kapal itu kan lewat Makassar untuk ke Nabire. Saya bilang nanti anak bapak ini saya akan terbangkan ke Makassar, lalu gabung dengan bapak. Tanggal 18 kapal itu sampai di Makassar. Kalau iya, saya akan urus semuanya. Akhirnya berlima, dengan nol, tidak tahu apa-apa, berangkat ke Nabire. Mereka tiba kira tanggal 22 atau 24 Maret, saya lupa. Nah, begitu tiba, waktu itu saya baru beli satu rumah yang cukup besar, luas tanahnya 2000 sekian ratus meter persegi, masih kosong rumah itu. Mereka berlima tinggal, dan saya bapaknya ini peladang. Langsung istri saya berikan dia bibit kacang panjang, bayam, lombok semuanya. Wah, jadi luar biasa. Ringkas cerita, saudara, akhir Mei anak ini minta dibaptis. Padahal kami nggak ngomong Injil, nggak ngomong Tuhan, tidak, karena hidup bersama dan mereka tahu. Nah, sebelum Oktober 2005 itu 5 orang ini semuanya mengaku percaya Tuhan Yesus. Nah, SMS yang saya mau bacakan ini ternyata awal Maret yang lalu. Dia sekarang sudah punya anak 2, anak ini ya. Bapak ibunya jadi tim masa kami, sekolah kami yang di Timika. Nah, anak ini sekarang diberkati Tuhan luar biasa. Akhir Februari dia sudah bisa kredit mobil, saudara. Nah, waktu dia dapat mobil, dia bilang orang pertama yang saya harus beritahu adalah papa. Dia manggil saya papa, manggil istri saya mama, bukan orang lain. Nah, dalam SMS itu dia nulis, saya nggak tahu kalau saya nggak ketemu papa tanggal 5 Maret 2005 itu saya jadi apa hidup ini. Ngerti nggak cerita itu? Saya kok saya hapus SMS-nya. Di sekitar kita banyak Onesimus. Ngerti kata itu? Yang kita bisa buat orang itu berarti dalam hidup. Wah, kalau kita bisa membuat itu, Yesus akan segera datang. Ayat terakhir, Filipi 2 ayat 21. Saya suka ayat ini. Filipi 2:21. Filipi 2:21. Ayo baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab semuanya mencari kepentingannya sendiri, bukan kepentingan Kristus Yesus. Artinya, mau buat apa saja, hal kecil maupun hal besar, saudara selalu menanyakan pada diri sendiri, aku buat ini untuk kepentingan siapa?
Selalu kita pilih ini untuk kepentingan siapa aku buat. Kalau semua yang kita buat untuk kepentingan Kristus Yesus, pasti aman. Amin. Tuhan pasti akan menolong. Ada satu keluarga di Sydney itu memaksa kami.